Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam study case yang pertama, yaitu membuat desain halaman login pada aplikasi Android menggunakan aplikasi Adobe XD ya. Nah, lalu teman-teman pastikan masuk ke halaman Adobe XD-nya. Kalau teman-teman ada yang belum install, bisa diklik link di atas sini ya, agar teman-teman tahu bagaimana cara menginstal Adobe XD ya. Lalu kita bisa pilih yang Android Mobile karena kita ingin membuat. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke dalam workspace dari Adobe XD seperti ini ya. Teman-teman bisa ubah nama, misalnya Pex Force gitu ya. Kalau tidak ingin diubah tidak apa-apa, atau bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, oke, kita akan mulai. Di sini langsung saya akan memasukkan icon yang sebelumnya saya sudah buat ya. Teman-teman bisa masukkan icon yang sudah teman-teman buat ya, itu bebas. Nah, ini seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya akan memberikan sebuah teks, yaitu si up ya. Untuk warna di sini saya akan menggunakan navy ya, navy agak gelap, dan juga untuk dipertebal dan diberi size 35 atau 30 size-nya, atau lebih bagusnya ini 25 ya. Nah, oke. Kita taruh sini. Selanjutnya ini bisa kita duplicate ya. Kita akan membuat teks di bawahnya, tapi ini lebih kecil ya. Kita akan beri 17 size-nya. Nah, kita akan ketikkan let get started. Nah, ini bisa kita taruh di bawah sini ya. Nah, oke. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah button. Kita bisa masukkan si simbol rectangle atau shape rectangle ya. Nah, seperti ini. Kita bisa beri value pada corner radiusnya itu 50. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita beri color itu navy seperti ini ya, agak gelap. Ya, seperti ini, agak terang dikit deh. Nah, ya. Karena kita menyesuaikan logo ya, gitu. Selanjutnya bisa kita duplicate di sini. Ya, seperti ini. Nah, kita bikin 3 button ya di sini. Ya, kita sesuaikan dulu seperti ini. Ini bisa kita duplicate untuk teks let get started. Untuk kita beri teks seperti already have account login ya, seperti ini. Ini untuk bagian login kita bisa beri underline atau garis bawah seperti ini. Nah, lalu ini bisa kita beri size-nya itu 15 ya, agak lebih kecil. Kemudian kita pertebal seperti ini ya. Oke, kita akan ke atas lagi dikit. Ops, kita sejajarkan seperti ini ya. Lalu untuk di bagian sini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya, bisa dipaskan gitu. Nah, lalu untuk space untuk pada button kita beri agak sedikit longgar sedikit ya, bertujuan untuk memberikan si button ini menghirup udara segar gitu ya, agar bisa bernapas gitu, jadi tidak terlalu dempet ya gitu. Nah, lalu untuk di bagian button yang ketiga ini kita bisa beri filenya itu putih ya. Nah, untuk border itu bisa navy, kita beri size-nya 2 seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan si icon Google ya. Ini sudah saya download sebelumnya. Nah, ini nanti bisa diletakkan bagian sini ya. Kita zoom dulu biar enak. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa hilangkan untuk border ya. Untuk border color bisa dihilangkan kedua button ini. Nah, ya. Lalu saya akan memasukkan si icon Facebook ya, seperti ini. Nah, oh ini terlalu besar, bisa kita kecilkan dulu.
Nah, seperti ini. Bisa kita perbesar sedikit ya. Nah, seperti ini. Ini sudah sejajar ya teman-teman. Bisa dilihat garisnya. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita beri teks ya. Kita bisa langsung duplikat aja nih biar lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk teksnya ini saya ingin beri warna white ya, atau putih, biar terlihat ya, karena untuk background color di button itu kan warna navy ya. Jadi kalau kita beri teks navy nanti gelap gitu. Ini bisa kita, untuk teks bisa kita klik kanan lalu orange bring to front ya. Jadi dia dibawa ke depan ya gitu. Lalu bisa kita ganti teksnya menjadi continue with Google ya. Nah, jadi kalau teman-teman ini kegedean, teksnya bisa disesuaikan ya. Tapi bagi saya 15 sudah cukup, oke? Ini bisa kita sejajarkan lagi. Nah ya, ini sudah rapi. Lalu bisa kita duplikat lagi. Nah, ini bisa kita ganti misalnya continue with Facebook. Atau ini mungkin terlalu besar kalau di bold ya. Seperti ini ya, kita hilangkan untuk boldnya. Sama dengan yang ini. Nah ya. Lalu bisa kita sejajarkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Oke, ini untuk Facebook, sama kita sejajarkan teksnya biar rapi. Ya, seperti ini. Bisa kita lebar lagi width-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya untuk button ketiga, ini bisa kita duplikat lagi teksnya. Lalu kita beri color itu navy ya, tapi navy-nya agak sedikit gelap ya, karena ini teks. Atau sedikit abu-abu, nggak apa-apa, seperti ini. Lalu kita ketikkan I'll use email or phone ya. Oke. Nah, seperti ini kita sejarkan biar rapi. Nah ya. Nah, untuk di bagian seperti ini bisa kita ke atas sedikit ya, biar lebih enak. Nah, seperti ini. Cuman menurut saya untuk desain seperti ini agak terlihat sepi ya. Kita bisa menambahkan sedikit ornamen di sisi kanvasnya ya gitu. Kita bisa tambahkan sebuah ornamen ya. Kita bisa menggunakan si ellipse seperti ini. Kita bisa beri juga untuk color itu ya. Nah, ini agak sedikit terang seperti ini. Oke, lalu untuk border bisa kita hilangkan ya. Nah ya. Selanjutnya ini bisa kita beri lagi color di atas ini. Seperti ini ya. Ops. Lalu bisa kita beri border itu navy ya. Nah, bisa kita tebalkan misalnya 10 gitu ya. Seperti ini. Ini bisa kita duplikat, lalu kita taruh di bagian atas sini ya. Kita orange, bring to front ya. Kita zoom, lalu kita arahkan seperti ini. Tahu ini mungkin kurang besar ya untuk size-nya. Bisa kita kasih 15 ya. Oke, jadi untuk desain seperti ini bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Jika ada desain tambahan bisa teman-teman implementasikan ya. Jadi jangan terpaku dengan desain yang saya buat ya gitu. Nah, untuk halaman pertama ini kita sudah berhasil buat teman-temannya. Selanjutnya bisa kita duplikat. Nah ya. Nah, lalu ini untuk bagian sini kita akan membuat sebuah from login ya. Nah, ini bisa kita hapus ya. Atau biarkan saja, atau dipinggirkan, tidak apa-apa, seperti ini ya. Karena kita kan membuat sebuah desain yang agak berbeda gitu ya.
Nah, ini biarkan terus ini. Di sini kita membutuhkan ini ya. Ini bisa kita pakai lagi nih. Kita hanya mengubah si color saja ya. Lalu kita bisa letakkan di sini nih. Ini bisa kita perbesar biar terlihat cantik ya. Nah, ini mungkin bisa kita tarik ke atas lagi. Kita panjangkan. Oke, ya seperti ini ya. Tahu ini mungkin terlalu gede, bisa teman-teman sesuaikan ya gitu. Nah, lalu ini bisa kita letakkan di sini ya. Ini jadi ornamen ini sangat penting sekali ya gitu. Tujuannya untuk mempercantik gitu ya. Ini bisa kita sejarkan ya, kita besarkan lagi. Nah, jadi ini agak bulat ya, jangan terlalu lonjong. Nah, tapi untuk biru muda ini saya ingin dia ngalah ya. Jadi biar si navy yang ada di atas seperti ini ya teman-teman ya gitu. Nah, lalu kita bisa beri teks ya untuk di bagian atas sini. Kita beri hello gitu ya. Lalu di bawah welcome. Tapi untuk hello ini kecil ya gitu. Kita bisa pindahkan untuk teksnya ini seperti ini. Untuk hello saya ingin dia itu ya 25 ya atau 20, saya kecilkan 20. Nah, jadi untuk welcome-nya ini saya beri besar ya. Misalnya 30. Nah. Ini hello, welcome gitu ya. Lalu ini bisa kita tambahkan logo di sini ya, tapi logonya agak kecil ya gitu. Nah, kita arahkan seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus untuk text sign up, tapi kita gunakan yang text let's get started untuk diganti menjadi please log in. Nah, ini bisa kita bold dan juga kita beri miring ya, italics gitu. Nah, ini bisa kita taruh di bawah sini. Nah, ini untuk teksnya bisa kita hilangkan saja ya. Sama ikonnya kita hilangkan karena kita tidak pakai. Dan kita perlu 2 button ya. Seperti ini. Ini bisa kita ke atas lagi. Nah, lalu untuk di bagian bawah sini kita gunakan ini. Oh, ini kita hapus. Sama ini juga kita hapus ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Ini kita bisa kecilkan si button ini karena ini untuk button login ya gitu. Nah, ini saya akan buat dulu di bagian sini untuk mempaskan posisi, yaitu forgot password ya. Ini kita beri tanda tanya gitu. Ini bisa kita beri underline atau garis bawah. Nah, kita letakkan di bawah seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ini seperti ini. Kita bisa beri shadow ya untuk mempercantik, mungkin 10. Sama ini kita beri 8 ya, atau 5. Untuk shadow kita beri warna biru ya, tapi tidak begitu terang ya. Dia agak sedikit bayangan, mungkin ini bisa kita ganti 12 ya. Oh, seperti salah, ini 5 ya. Untuk Y-nya itu 12. Nah, atau 10. Mungkin kalau ketebalan bisa kita sesuaikan teman-teman ya. Ini bisa kita paskan seperti ini. Oke. Nah, lalu kita butuh namanya rectangle ya. Kita taruh di bawah sini. Untuk border kita bisa pilih navy ya. Size-nya kita isi 2 ya. Untuk size-nya kita isi 2 seperti ini. Lalu bagian teks ini bisa kita pindahkan di sini ya. Tapi kita ganti teksnya nih menjadi remember me ya. Dan juga untuk underline bisa kita hilangkan style ya. Sini.
Nah, ini kita bisa arahkan di sini. Nah, kita paskan ya. Oke, ini sudah hampir siap. Untuk di bagian button sini, ini bisa kita duplicate teksnya dan kita ganti menjadi login ya, atau login gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya menjadi warna white ya, putih. Lalu kita arahkan si teks ini ya, tapi ini ke belakang bisa orange bring to front seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, ini kecilan bisa kita ganti menjadi 20 ya, atau 18 ya. Nah, oke, ini udah pas 18. Oke. Selanjutnya kita akan ngurus di bagian sini ya teman-teman ya. Kita bisa berikan sebuah rectangle seperti ini. Tapi untuk border kita hilangkan ya. Kita perlu latar belakang saja, dan kita butuhkan teks ya. Ini kita bisa bawa dia ke depan seperti ini, bring to front. Oke. Kita hilangkan untuk ketebalannya. Untuk teks ya kita beri 12 ya. Ini agak kecil. Lalu kita beri teks seperti ini, email address. Nah, ini bisa kita seperti ini teman-teman. Kita sejajarkan, lalu kita group. Nah, jika sudah, bisa kita pindahkan ke bagian sini nih. Oke, bagian sini. Ini bisa kita duplicate untuk bagian bawah. Kita sejajarkan ya. Ini kita ganti menjadi password ya. Nah, ini bisa kita perkecil ya. Kita sesuaikan space untuk kanan dan kirinya ya, gitu. Nah, selanjutnya kita bisa beri teks ya di sini. Tapi warnanya itu kalau bisa abu-abu ya. Abu-abu, tidak terlalu dark ya, atau terlalu gelap. Nah, agak sedikit seperti ini, agak transparan ya. Kita isikan enter email address. Nah, tapi kita hilangkan boldnya ya. Nah, lalu kita sejajarkan dengan teks yang di sini ya, gitu. Nah, untuk teksnya sama, kita beri 12 ya. Kita bisa duplicate untuk di bagian bawah sini nih. Kita ganti enter email address menjadi enter password. Ini bisa saya tambahkan 1 titik lagi ya, gitu. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, oh ya, ini bisa kita, kalau di bold bagus ya. Kita bold aja deh ya. Kita beri bold. Biar dia agak sedikit terlihat menyala gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah icon ya di sini. Icon. Kalau teman-teman bingung untuk mendapatkan icon tuh gimana sih gitu. Nah, teman-teman bisa mengunjungi halaman website yaitu Flaticon ya, gitu. Nah, seperti ini halaman websitenya. Teman-teman bisa mendownload icon yang teman-teman inginkan gitu ya. Atau teman-teman juga bisa buat icon di Adobe XD ya, jika ingin memperdalam juga gitu. Nah, untuk email ini saya sudah download juga. Nah, oke, ini bisa kita arahkan seperti ini ya. Kita pastikan untuk posisinya itu rapi ya teman-teman ya, alias sejajar ya, gitu. Mungkin ini untuk kunci agak sedikit besar, coba kita sesuaikan lagi. Nah, oke, sudah beres ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan desain halaman login ya dari sebuah aplikasi Android ya, gitu. Oh ya, kita juga bisa menambahkan sedikit ornamen nih, ornamen di bawah sini ya. Nah, untuk mempercantik kayak gitu ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah sukses ya
membuat desain halaman login pada aplikasi Android dengan Adobe XD ya. Nah, jadi ini merupakan halaman utama ya. Jadi si user bisa sync up ya, atau mendaftarkan akun gitu ya, melalui Gmail, melalui Google, Facebook, atau email atau nomor telepon ya gitu. Apabila si user sudah mempunyai akun, dia bisa langsung klik login gini ya. Nah, dan dia akan diarahkan ke halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu si user jika sudah punya akun bisa langsung mengisikan atau menginputkan sebuah email address dan juga password yang sudah didaftarkan pada saat membuat akun ya gitu. Nah, selanjutnya ini bisa kita grup ya. Kita bisa jadikan grup seperti ini. Ini sama, kita grup juga. Lalu untuk di video selanjutnya kita akan masuk ke dalam study case yang kedua ya, yang dimana kita akan menambahkan satu halaman desain, yaitu halaman register ya gitu. Karena di sini halaman utama udah, halaman login udah. Yang ketiga kita akan membuat desain halaman register yang akan ada di video selanjutnya.